supaya kedua hama itu bisa knockdown sekaligus kedua hama, maka dosisnya saya gunakan. Kalau hanya fokus di atas seperti ini tunas airnya nanti tidak terlindungi lur. Tanah di sini teh seperti ini tuh, sudah mulai retak-retak tuh lur. Aduh, mumet sebenarnya telur. Assalamualaikum lur, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat kawan ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi lur. Sekarang hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025, waktu pagi sekitar pukul 8:26. Nah, ini adalah update perkembangan terbaru hari ini, tepat di usia 38 hari setelah tanam lur. Alhamdulillah ini untuk perkembangan dan pertumbuhan. Hingga hari ini secara keseluruhan pertumbuhannya optimal lur. Hanya saja ini belum dipasang ajir ya. Yang sudah saya pasang ajir itu bagian selatan masih fokus kepada gulutan yang satu baris. Nah, ini gulutan yang satu baris juga belum semua dipasang ajir tuh. Baru sebagian. Ini gulutan yang bagian mana ini? Bagian utara. Nah, perawatan saya hari ini akan fokus pengendalian hama yang mengakibatkan Gemini virus ataupun virus kuning. Seperti itulah kira-kira kawanku ya. Karena ada salah satu tanaman cabai yang sudah terserang Gemini virus. Dan ini salah satunya lur. Nih. Aduh, jadi untuk virus Gemini ini sampai hari ini baru 2 tanaman yang sudah terserang. Tanaman yang pertama itu di masa usia kurang lebih 14 AST, kemudian saya cabut karena masih kecil. Nah, kalau yang ini sudah besar, sudah mulai kena lur. Seperti ini nih tanamannya. Dan perawatan hari ini saya akan fokus kendalikan hama kutu kebulnya dan juga supaya virus kuning ini ataupun Gemini virus ini tidak menular kepada tanaman sehat yang lainnya. Karena tanaman yang lain ini sangat bagus lur pertumbuhan dan perkembangannya hingga hari ini ya. Montok-montok nih. Untuk batangnya juga sudah mulai menjadi kayu tuh. Tunas airnya banyak bener tuh lur. Iya kan, Masya Allah. Keren banget Kang Jenny tanaman cabenya. Alhamdulillah lur, meskipun di sini kemarau ekstrim ya, saya pun ini untuk proses penyiramannya saja dilakukan setiap hari. Baik kawanku ya, mungkin untuk pestisida yang saya gunakan dalam perawatan hari ini apa saja sih? Ini dia lur, saya menggunakan beberapa bahan aktif ya. Yang pertama ini perekat, kemudian ini fungisida sistemiknya saya menggunakan bahan aktif simoksanil. Kemudian untuk fungisida kontaknya saya menggunakan mancozeb. Nah, yang terpenting ini lur, untuk mengendalikan hama kutu kebulnya ini saya menggunakan bahan aktif diaventuron. Baik kawanku ya, berapa sih takaran dan dosis yang digunakan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman? Baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silakan follow dan ikuti supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel. Baik kawan, mari kita memulai untuk melakukan peracikan pestisidanya. Yang pertama kali ini akan saya larutkan perekat, penembus, perata, dan pembasahnya untuk mengoptimalkan kinerja pestisida. Untuk dosis tetap sama, saya gunakan ini 10 ml untuk 1 tangki
16 liter. Dan ini diaduk terlebih dahulu kawanku ya. Nah, setelah ini larut sempurna perekatnya, kemudian kali ini saya gunakan fungisida kontak bahan aktif mancozeb. Untuk dosis akan saya naikkan menjadi 3 sendok makan. Ini kurang lebih per liternya 2 gram per liter kawanku ya, kurang lebihnya. Nah, ini yang kedua dan ini yang ketiga. Nah, kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu. Dan warnanya biru seperti ini kawanku ya. Nah, ini fungisida kontaknya. Untuk fungisida sistemiknya saya gunakan ini. Bahan aktif Simoxanil. Untuk dosis ini akan saya gunakan tidak terlalu banyak. Akan saya gunakan sebanyak 1,5 sendok makan saja lur. Jadi takarannya itu 2:1. 2 bagian mancozebnya, 1 bagian bahan aktif Simoxanilnya. Begitulah kira-kira kawanku ya. Nah, ini dilarutkan terlebih dahulu untuk fungisida jenis WP-nya ataupun fungisida jenis tepungnya. Berikutnya, jika ini sudah larut sempurna, ini kali ini untuk insektisida fokus pengendalian hama penyebab Gemini virus. Ini saya gunakan ini sebagai rollingannya kawanku ya. Kalau sebelumnya kan saya menggunakan insektisida bahan aktif imidacloprid, kemudian apa gitu satu bahan aktifnya lagi teh. Nah, rollingannya sekarang saya pakai ini bahan aktif diaventuron. Ini insektisida yang juga bersifat akarisida. Untuk kawan-kawan bebaslah untuk menggunakan dari merek apa saja, bebas kawanku ya. Kemudian di sini kan ada nih yang paling penting ini lur ya. Kita harus lebih mengutamakan takaran dan dosis dari setiap kemasan. Di sini ada kutu kebul, untuk dosisnya 1 ml per liter. Kemudian untuk tungau ini dosisnya 1,5 ml per liter. Jadi pilih yang mana nih dari kedua dosis ini? Yang pasti saya menggunakan dosis tertinggi, karena kan tanaman cabai itu di mana ada hama tungau ya pasti di situ ada kutu kebul, sehingga supaya kedua hama itu bisa knockdown sekaligus kedua hama, maka dosisnya saya gunakan 1,5 ml. Berarti untuk takaran per tangki 16 liter ini kisaran berapa ya? Kisaran 24 ml lur. Kalau dosisnya 1,5 ml per liter. Begitu kawanku ya. Nah, ini berarti 24 mili sebentar. Oke, cukup. Nah, inilah pentingnya kita dalam pemakaian dosis supaya hama itu lebih cepat dikendalikan, langsung knockdown. Seperti itulah kira-kira. Ini dilarutkan terlebih dahulu antara insektisida dan fungisidanya. Itu untuk kawan-kawan yang belum mengikuti Facebooknya Mitra Pertanian Channel, silahkan follow dan ikuti kawanku ya, karena setiap harinya selalu saya update lur, baik berbagi ilmu pertanian ataupun perkembangan setiap harinya, baik itu cabai rawit dan juga jagung manis Mabes F1. Untuk jagung manis Mabes F1 mungkin nanti untuk pemupukan tahap kedua nanti akan saya publikasikan juga di YouTube Mitra Pertanian Channel kawan ya. Nah, ini sudah larut sempurna sepertinya. Ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki kawanku. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya sudah beli sprayer portable yang 4 tak, cuman belum bisa digunakan lah karena tanamannya masih kecil lur. Nanti kalau sudah memasuki pembuahan produktif baru sprayer portable itu saya gunakan. Begitu kawanku ya. Alhamdulillah mesin portable tersebut dari dulu saya inginkan.
Alhamdulillah di tahun ini bisa kebeli. Untuk penyepraian pada 2 gulutan ini sudah dispray dan sudah didokumentasikan di Facebook. Nah, sekarang akan dimulai dari gulutan sini lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk teknik spray yang saya lakukan ketika di masa generatif seperti ini lur, sedikit lebih melingkar ya, karena kalau hanya fokus di atas seperti ini tunas airnya nanti tidak terlindungi lur, pasti diserang oleh kutu kebul ataupun tungau. Nah, kalau seperti ini lebih melingkar seperti ini, jadi tunas airnya itu lebih bisa terkena pestisida, jadi bisa lebih terlindungi. Dan seperti ini lur perkembangan hari ini ya, alhamdulillah montok-montok nih lur, tunas airnya tanpa dilakukan potong pucuk. Dan ini untuk tunas air yang saya rawat paling banyak ya, ada 3, ada 2, tergantung dari kesuburan pohon itu sendiri. Jadi tidak serempak semua ada tunas air yang banyak. Nah, seperti ini kan banyak, pohonnya bagus gitu. Ini juga bagus. Sebenarnya untuk tingkat kesuburan cabai yang saya rawat di penanaman tahun ini alhamdulillah hampir 98% untuk tingkat kesuburannya. Bagus-bagus lur. Ya, karena alhamdulillah setiap ilmu yang saya terapkan dalam perawatan cabai tahun ini adalah apa ya? Intinya mah rangkuman dari pengalaman-pengalaman saya selama 5 tahun ke belakang. Mudah-mudahan saja cabainya bisa tumbuh lebih bagus lagi dari penanaman-penanaman sebelumnya. Ya, begitu juga untuk cabai kawan-kawan ya. Saya doakan juga semoga bisa sampai finish, kita bisa lolos seleksi alam. Apalagi di sini lur, di sini ya sudah lebih dari 1 bulan tidak ada hujan. Padahal di tempat di daerah lain, di provinsi lain itu hujan sampai 5 hari, ada yang 1 minggu. Di sini mah lur boro-boro, panas, kering kerontang. Mudah-mudahan saja bisa lolos seleksi alam kita semua kawanku ya. Wih, udah montok-montok lur, udah tinggi-tinggi menjulang ya. Nah, kalau gini mah, nyepray gini mah jadi semua tunas terlindungi lur. Tuh, spraynya melingkar. Keren euy Kang Jenny mah euy, cengekna meni montok-montok. Alhamdulillah kawanku. Nih, udah doyong, harus segera dipasang ajir. Alhamdulillah kawanku, proses penyepraian hari ini di usia 38 hari setelah tanam untuk mengendalikan hama kutu kebul penyebab Gemini virus sudah selesai dilakukan. Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 9:46 seperti ini lur. Kondisi cuaca di sini di dataran rendah 50 meter di atas permukaan laut. Menurut informasi Google bahwa suhu panas hari ini mencapai 34 sampai 36 derajat Celcius. Masya Allah, begitu panasnya di sini lur. Kalau kawan-kawan mau lihat seperti apa tanah di sini teh seperti ini tuh. Sudah mulai retak-retak tuh lur. Aduh, mumet sebenarnya telur, saking kemarau ekstrim di sini teh ya. Apalagi nih gulutan yang ini, kalau kawan-kawan mau lihat ini sampai retak-retak seperti ini. Satu mengkhawatirkan kalau gulutannya ini belah lur. Ini pada tanaman jagung ada banyak gulutan yang membelah ya, saking panas ekstrimnya nih. Masya Allah nih, kalau kawan-kawan mau lihat betapa sulitnya bertani cabai di sini lur, khususnya di dataran rendah 50 meter di atas permukaan laut.
Tapi apapun itu, tugas kita hanya sebatas berdoa, berikhtiar, dan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin kawanku ya. Hakikatnya hanyalah Tuhan yang menentukan. Yang pasti tugas kita sudah berikhtiar. Dan seperti ini untuk tanaman cabai yang satu baris yang paling barat ini sudah sebagian sudah saya pasang ajir kawanku ya. Jadi saya fokuskan dulu untuk ajir dipasang pada bagian gulutan yang satu baris. Nah nanti untuk yang dua baris nanti menyusul. Nah seperti ini kawanku. Ide ayah simut meni nemplok kieu meni sarua hejo nanti antara simut warna simut jeung daun cengek kawanku ya. Masya Allah menor-menor kawanku. Tunas airnya teh meni montok-montok, meni semok-semok. Alhamdulillah. Nah pada tunas air di bagian gulutan sini ada yang saya rawat sampai tunas airnya itu sampai 4. Nah kalau pada bagian sana yang satu baris di bagian selatan itu maksimalnya 2 tunas yang saya rawat. Jadi nantinya untuk studi banding lur ya, mana yang lebih bagus dan mana yang lebih tahan dari serangan hama dan penyakit tanaman. Salah satunya untuk uji coba sih bagaimana produksi pembuahannya nanti di pembuahan produktif nih. Seperti ini kawanku. Glowing kawanku ya nih. Sudah mulai ke pembentukan buah lur. Bunganya teh. Alhamdulillah ini prediksi saya untuk panen bisa lebih cepat lagi. Sekitar usia 90 bisa mulai panen pertama insya Allah kawanku ya. Nih meni glowing begini daun cabai nage Masya Allah. Dan untuk pupuk kocer yang digunakan itu mohon maaf hanya bisa diakses oleh kawan-kawan yang berlangganan bulanan di YouTube Mitra Pertanian Channel. Bagi yang tidak berlangganan tidak usah sewot kawanku ya. Saya hanya memberikan akses ilmu berlangganan hanya untuk teman-teman yang memiliki uang saja. Oke kawanku ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 38 HST untuk mengendalikan hama tanaman, salah satunya hama kutu kebul dan juga tungau, mungkin cukup jelas. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat kawanku ya. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.